pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan.
Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation.
Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi.
Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru.
Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan
berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiplat. Selanjutnya visualisasi room kiplat. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan
permohonan akun pledging UNPCRS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abiar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut.
Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam, menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu, Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek,
klinik, ruang poli, laboratorium, CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan
sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, di antaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UNPCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza.
Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen.
Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina
sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UNPCRS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Militer Israel kembali menggempur kem-kem pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kem tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said.
Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Said Abyar. Salame menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam, menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu, Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua
fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati,
Konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN
TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar.
Menurut The New York Times, Amir adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk
melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiplat. Selanjutnya visualisasi room kiplat
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abiar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam, menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Maghazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar.
Menurut The New York Times, Amir adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk
melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar.
Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Syed Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk
melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiplat. Selanjutnya visualisasi room kiplat
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abiar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 5 alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi
pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini.
Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said.
Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Said Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua
fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati,
Konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN
TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Maghazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam, menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam, menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiplat. Selanjutnya visualisasi room kiplat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UNPCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abiar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulan, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Maghazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiplat. Selanjutnya visualisasi room kiplat
Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan
dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran
tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abiar. Menurut The New York Times, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Said tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Said lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Said. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit IRGC Said Abiar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Ahaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak.
Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas baik bidang personil dan material sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, di antaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam, menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Maghazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran atas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syed Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di Rumah Sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan Rumkitlat. Selanjutnya visualisasi Rumkitlat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Maghazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain menewaskan dua tentara, serangan itu juga mengakibatkan 24 IDF lainnya luka-luka. 5 dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya dalam kondisi serius. Media Israel menggambarkan serangan Hizbullah di Hurfis adalah serangan yang paling sulit di wilayah Israel Utara sejak dimulainya perang. Ada sejumlah korban yang tak bisa dievakuasi. Israel kesulitan untuk mengevakuasi korban karena takut serangan Hizbullah. Saat ini Hizbullah dikabarkan telah memperluas serangan pesawat tak berawaknya. Bahkan serangan dilakukan di luar garis kontak. Hal ini menyulitkan Israel untuk mengevakuasi korban tewas maupun terluka. IDF lantas mengirimkan 3 helikopter untuk mengangkut lebih banyak korban di antara tentara pendudukan Israel. Serangan militer Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran membuat Tehran marah. Kepala Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Hussein Salami bahkan hingga mengeluarkan ancaman. Salami mengancam akan melakukan pembalasan setelah dugaan serangan Israel menewaskan seorang penasihat Iran. Israel disebutnya akan membayar dengan darah selesai tewasnya prajurit tersebut. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni 2024. Diketahui Said Abyar tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat Laut Suriah. Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Insiden ini menyusul serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 yang lalu yang mengakibatkan terbunuhnya 7 perwira IRGC, termasuk 2 komandan tinggi yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Iran lantas meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel. Namun, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh seluruh senjata Teheran. Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena serangan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Said Abyar. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC.
Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syahid tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, barat laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syahid lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syahid. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya prajurit ERGC Syahid Abyar. Salami menyampaikan pernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni. Ia lantas meminta Israel menunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menentang genosida yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Ia menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan perang, melainkan pemusnahan pendudukan sipil. Pada Rabu 5 Juni 2024, Putin turut merespon kondisi di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan militer Israel di wilayah itu bukan perang. Ia menilai Israel seperti melakukan penghancuran penduduk sipil habis-habisan. Putin lantas menekankan bahwa Amerika lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Gaza. Amerika Serikat dinilai memonopoli proses perdamaian. Putin mengindikasikan bahwa pemerintah Washington mungkin melakukan pendekatan terhadap masalah Gaza dengan pandangan yang minim. Dirinya lantas menyoroti langkah-langkah Turki menyelesaikan konflik tersebut. Putin memuji tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai telah melakukan upaya kuat membantu Gaza. Ia lantas berjanji akan melakukan apapun yang bisa dilakukan Rusia untuk menyelesaikan situasi ini. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal baru Palestina ke arah pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba Selatan di Israel. Senjata tersebut disebut-sebut mirip rudal hipersonik Iran. Rudal yang diluncurkan Houthi ini berbahan bakar padat terbaru. Rudal tersebut menyerupai rudal yang sebelumnya ditunjukkan oleh Iran, yaitu rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Elemen desain pada rudal tersebut menyerupai rudal lain yang dikembangkan oleh para militer Garda Revolusi Iran. Serangan itu memicu sirene serangan udara, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Rekaman peluncuran rudal itu baru dirilis oleh kelompok Houthi pada Rabu 5 Juni malam. Menunjukkan rudal itu diangkat dengan sebuah peluncur bergerak. Rudal meluncur dengan cepat ke udara dengan kepulan asap putih keluar dari mesinnya. Munculnya asap putih itu biasa terjadi pada rudal berbahan bakar padat. Kelompok Houthi mengklaim rudal Palestina itu sebagai rudal buatan lokal. Namun, kelompok Houthi diketahui tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membuat sistem rudal di Yaman. Pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita
dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat.
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.
Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Militer Israel kembali menggempur kamp-kamp pengungsi warga Palestina di Buretz dan Magazi. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam insiden ini. Diketahui kedua kamp tersebut padat penduduk. Dalam 24 jam, 75 warga Palestina terbunuh terkena serangan tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Menurut laporan lokal, tentara Israel telah melakukan serangan darat dan udara tanpa pandang bulu di daerah tersebut. Korban selamat dari serangan tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, satu-satunya fasilitas kesehatan yang berfungsi di wilayah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, para petugas medis menyebut kamar mayat bahkan sudah penuh. Sementara menurut tentara Israel, serangan di Gaza tengah dilakukan oleh divisi ke-98 tentara. Mereka mengklaim Hamas bersembunyi di bawah tanah di wilayah itu. Menanggapi serangan Israel, Brigade Martir Al-Aqsa melakukan serangan balik. Mereka menghadapi tentara penyerang dengan serangan roket dan tembakan mortir. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan yang menargetkan posisi militer Israel pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Dua tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan Hizbullah menyasar kota Hurfis di Galilea Barat, wilayah utara Palestina yang diduduki